Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syobin Kusuma dari kelas IF4603. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu hot backup, cold backup, offline online logical backup, dan backup types, full, kumulatif, incremental, dan copy. Nah, jadi yang pertama ada hot backup. Hot backup atau online backup itu bisa disebut dengan jenis backup yang dilakukan ketika sistem atau aplikasi sedang berjalan dan aktif. Ini memungkinkan pengguna untuk terus menggunakan sistem tanpa interupsi selama proses backup berlangsung. Hot backup umumnya diterapkan dalam lingkungan yang memerlukan ketersediaan tinggi, tidak dapat mengalami waktu henti. Yang kedua, cold backup atau offline backup. Backup ini adalah jenis yang dilakukan ketika sistem atau aplikasi sedang tidak aktif atau mati. Ini melibatkan menghentikan layanan atau sistem sebelum melakukan backup. Cold backup ini sering digunakan dalam lingkungan di mana waktu henti tidak menjadi masalah, atau di lingkungan yang kurang kritis untuk kesediaan waktu nyata. Lalu yang ketiga ada offline, online, dan logical backup. Apa itu offline backup? Offline backup adalah proses backup yang melibatkan pemisahan data dari sistem yang sedang berjalan. Ini dapat mencakup mau hot backup, mau cold backup, ini termasuk dalam uh, apa ya? Tergantung pada kapan backup dilakukan, itu dia mencakup. Terus yang kedua ada online backup. Jenis backup ini tuh yang dapat dilakukan tanpa memengaruhi ketersediaan sistem atau aplikasi. Ini termasuk hot backup di mana data dapat dipertahankan selama proses backup. Nah, yang ketiga logical backup. Jenis backup yang melibatkan backup data tingkat logika seperti data tabel, file, atau objek dalam basis data. Data ini seringkali melibatkan ekspor data ke format yang dapat dibaca manusia, seperti file SQL atau CSV. Nah, yang terakhir backup types. Ada full, kumulatif, incremental, dan copy. Apa itu full backup? Full backup ini adalah backup lengkap dari seluruh set data. Ini mencakup semua data pada saat backup dilakukan. Full backup memungkinkan pemulihan yang cepat, tetapi memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan. Kalau kumulatif backup, yaitu backup yang mencakup data-data yang telah berubah sejak backup terakhir. Ini mencakup semua perubahan sejak backup penuh terakhir. Setiap backup kumulatif semakin besar seiring waktu. Dan yang ketiga, incremental backup. Backup yang mencakup data-data yang telah berubah sejak backup terakhir, baik itu full atau incremental. Ini biasanya itu lebih efisien dari segi penyimpanan daripada backup kumulatif, tetapi pemulihannya memerlukan lebih banyak langkah. Yang terakhir ada copy backup, salinan identik dari data pada saat backup. Tidak memperhitungkan status backupnya seperti apa sebelumnya, dan tidak memengaruhi status diferensial atau incremental. Digunakan terutama untuk membuat salinan data yang independen. Jadi setiap jenis backup memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pilihan tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi dan sistem yang digunakan. Mungkin sekian untuk penjelasannya. Nanti kita pindah ke backup and restore data with MySQL. Sekarang pertama kita buka SQL command line, masukin passwordnya, lalu cek status di sini. Nah, kalau udah, kita cek di mana sih MySQL DAM kita itu di ininya. Dan punya saya ada di sini. Langsung kita copy aja, langsung masuk ke command prompt yang baru. Di sini kita
langsung masukin ke file yang tadi ya, yang ada MySQL DAM-nya. Nah, sekarang udah masuk. Kalau udah masuk, sekarang kita tuh langsung oh iya, langsung masuk ke eh MySQL-nya. Sorry, lupa. Sorry. MySQL you root p. Nah, masuk lagi untuk password. Nah, kalau udah gini kita lihat database yang kita punya dulu. Show database. Nah, di sini kita ada punya 6 database ya, ada classic model, information schema, MySQL, performance schema, SCS, dan tubes. Kalau sudah gini, kita buka command prompt lainnya dan masuk lagi ke yang tadi. Sorry. Command prompt cd. Nah, masuk lagi ke command lain. Terus kita tulis prompt add $f. Nah, kalau udah kayak gini, kita tulis langsung aja MySQL DAM you root p. Nah, di sini kita misalnya mau milih apa di sini, kayak classic model, kita bisa pilih satu database mau apa aja. Di sini aku coba pakai yang tubes aja deh, tubes. Kita lebih dari, terus kita masukin mau kemana gitu sih, nanti di backupnya tuh mau kemana. D dumps tubes dump dot SQL. Nah, di sini kita langsung disuruh masukin password ya. Kita masukin lagi. Nah, dan kita bisa langsung cek aja ya ke file explorer. Tadi kan di di dumps. Nah, nanti langsung ke backup gitu di sininya di tubes dump. Mungkin sekian untuk yang backup, tinggal yang restore ya. Sekarang kita akan coba untuk coba restore di sini. Sorry. Di sini kita masuk dulu ke SQL DAM-nya dulu ya. SQL server bin. Sini langsung cd ini, terus kita masuk ke MySQL root p ya, 1 titik.
Di sini kita lihat show database-nya. Show database. Di sini sekarang kita mau nyoba untuk yang ini ya. Nah, kalau udah gini, kita bikin create database classic models baru. Oke, langsung kita quit. Terus di sini kita tadi ya yang udah kita bikin di DAMS classic models dump.sql. Enter password PN02. Sip. Langsung kita masuk lagi ke MySQL nya. Show database. Nah, di sini ada classic models baru. Use classic models baru. Udah itu show mungkin kayaknya segitu aja buat backup sama restore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.